Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melangsungkan satu prosesi program Uat Bertamu. Kita akan menjumpai seorang tokoh nasional yang sangat menjadi kebanggaan buat generasi muda dan juga masyarakat luas. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, di samping kanan saya ini adalah Bapak Dr. Abdullah Yamahua, dan beliau dikenal dengan Pak Abdullah Yamahua, atau kami angkatan muda atau junior beliau biasa panggil Bang Dul. Walhal pada hari ini adalah hari Ahad, tanggal 7 bulan November tahun 2021, bertepatan dengan Milad alias hari ulang tahun alias hari jadinya Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dan kebetulan beliau juga punya posisi sebagai Ketua Majelis Syuro. Dan untuk bertamu kali ini, Ustadz Alfian Tanjung memohon berkenan pada Pak Abdullah Yamahua untuk memberikan dulu respon awal terhadap acara ini yang belum dibuka, yang belum dibahas, yang belum diajak untuk mengalir. Silahkan Pak. Ya, tentu saja sebagai salah seorang dari generasi muda Masyumi yang kalau di Dewan Dakwah itu disebut dengan kelompok nasi bungkus, itu yang masih hidup tinggal saya sendiri. Allah. Jadi Pak Nasir sudah meninggal, Pak Safri sudah meninggal, Pak Burhan Harap sudah meninggal, Pak Arum sudah meninggal, Pak Kasman sudah meninggal, Pak Yunan Situn sudah meninggal. Generasi kedua itu Pak Anwarin sudah meninggal. Generasi kedua itu Pak Lutfi, Pak Raja Peranggasol, Pak Ibrahim Madelau, Pak Muhammad Sulaiman itu sudah meninggal. Generasi ketiga itu Mang Endang Jauhari mewakili GPI, kemudian Hussein Umar mewakili PI, dan saya mewakili HMI. Saya baru sadar bahwa semua sudah meninggal, tinggal saya sendiri. Itulah sebabnya kenapa saya agak keras untuk teman-teman Masyumi yang saya anggap seperti misalnya agak bercanda, main-main atau tidak serius. Karena saya 3 tahun bersama mereka di dalam setiap Jumat ada pertemuan rutin itu. Saya memahami betul bagaimana filosofi perjuangan mereka, penderitaan mereka dan semua itu. Sehingga saya, karena itu maka saya tidak ingin nanti dimintai pertanggungjawab oleh Allah melalui mereka tentang amanat yang ada itu yang disia-siakan. Oleh karena itu maka saya berharap bahwa dengan Milad ke-76 ini kita mengambil itibar sebagaimana Allah di dalam Al-Quran menceritakan tentang mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah, bicara tentang Fir'aun, bicara tentang Namrud, dan tentang Abu Jahal dan seterusnya, sehingga kemudian kita ambil bagaimana yang baik, yang hikmah, yang positif itu kita lanjutkan, yang jelek kita buang, yang lemah kita perbaiki. Nah itulah substansi dari kita melakukan Milad Masyumi yang ke-76. Baik, kita coba. Saya minta izin dulu kepada Pak Abdullah Yamahua. Boleh enggak dalam proses berikutnya saya panggil Bang Dul saja? Silakan. Maksudnya biar lebih praktis, biar akrab dan simpel, sehingga kita lebih masuk pada pengembangan pembicaraan. Saya jelas adalah selisih usia hampir separuh ya, atau mungkin 3/4 lah lebih. Dalam beberapa pengalaman saya bergerak, bahwa orang sering terlalu underestimate, terlalu pesimis, sering memberikan pandangan-pandangan yang nggak mungkin Partai Islam itu bisa eksis, Partai Islam itu bisa dominan dalam urusan-urusan kehidupan berbangsa dan negara. Ketika meluas pandangan seperti itu, pesimis, skeptis, bahkan antipati, dan kadang itu keluar dari mulut orang-orang yang di masyarakat dianggap sebagai tokoh Islam yang relatif tidak neko-neko. Tapi ketika bicara politik, apalagi politik dalam bentuk struktur partai politik, begitu sangat tidak percaya diri. Untuk bab yang satu ini, apa arahan Bang Dul buat masyarakat? Yang pertama, kalau dianggap bahwa umat Islam itu tidak siap atau rakyat tidak siap, saya ingin ilustrasikan ketika saya sebagai sekretaris Pak Burhanuddin Harahap, saya tanyakan apa yang dibanggakan oleh Masyumi yang mengklaim bahwa pemilu 55 adalah pemilihan terbersih, yang terdemokratis bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Kata Babur, pertama waktu itu rakyat Indonesia itu 45% buta huruf. 45% rakyat Indonesia buta huruf. Dari
5 orang anggota KPPS, TPS itu 2 orang mesti, 2 orang itu buta huruf. Bayangkan 2 orang buta huruf, tapi ada 3 orang yang tidak buta huruf. Tetapi orang yang mengikuti Pilpres pada pemilu 55 itu lebih tinggi dari pemilu 2019. Pilpres 2019. Pilpres 2019 itu 81, sekian. Sedangkan pemilu 55 itu 83, sekian persen. Artinya bahwa orang menganggap bahwa itu orang bodoh, orang apa segala macam, kemudian tidak punya kesadaran politik, itu keliru seperti itu. Nah, jadi kalau orang menganggap bahwa politik itu bla 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 bla, politik kotor dan seterusnya, itu politik sekuler. Kan sekarang kita dengar istilah dalam politik tidak ada yang abadi, tidak ada musuh abadi, tidak ada sahabat abadi, yang adalah kepentingan abadi. Itu partai sekuler, politik sekuler. Tapi kalau Al-Quran jelas, orang-orang beriman, orang mukmin itu adalah sahabat abadi, orang kafir adalah musuh abadi. Kalau kita menghina politik, maka kita menghina Nabi. Nabi itu kepala negara. Ketika hijrah ke Madinah, umat Islam bukan mayoritas. Umat Islam 40% lebih. Yang mayoritas itu Yahudi, Nasrani, dan orang Badui. Tapi karena Islam itu dinullah yang menyangkut semua kepentingan hidup, vertikal, horizontal, diagonal, maka kemudian Nabi diterima sebagai pemimpin. Itulah makanya kemudian lahirlah Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah dalam sejarah bahwa itulah konstitusi tertulis pertama dalam soal kenegaraan di dunia. Jadi kalau kita menghina politik, maka kita menghina Nabi. Atau misalnya kita lihat perjanjian Hudaybiyah. Orang kapasitas Umar saja, orang kapasitas Ali saja itu protes. Tetapi dengan perjanjian Hudaybiyah hanya 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, seluruh Jazirah Arab masuk Islam. Artinya bahwa Muhammad itu seorang politisi ulung, seorang diplomat ulung, seorang kepala negara, seorang negarawan dan seterusnya. Nah, karena itu maka kita harus kembali kepada politik Rasulullah, politik Islam. Bagaimana beliau sebagai kepala negara, bagaimana beliau sebagai panglima perang, bagaimana beliau sebagai kepala rumah tangga, bagaimana sebagai seorang suami, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai warga masyarakat. Itu lengkap. Nah, karena itu maka saya sesalkan kalau masih ada tokoh-tokoh Islam, politisi Islam yang sebenarnya ini menurut saya terjebak dari zaman penjajah yang disebut dengan politik Snokoronye, yang kemudian memecahkan Islam itu menjadi priayi dan abangan, dan kemudian akhirnya si Snokoronye kan sekian tahun di Mekah, seakan-akan masuk Islam. Kemudian pulang ke Indonesia, dia menyarankan kepada Belanda, pemerintah Belanda, kasih kebebasan buat orang Islam melaksanakan ibadah ubudiyah. Karena itu orang naik haji. Orang naik haji di dunia ini yang pakai gelar haji itu cuma di Asia Tenggara ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, pakai gelar haji. Di luar itu tidak ada pakai gelar haji. Baik. Kalau gitu kesimpulannya kita layak optimis ya, optimis di arena politik ya. Optimis seperti tadi yang disebut oleh Ketua Umum, survei terakhir meskipun itu survei yang masih sederhana, tapi ternyata bahwa Mas Umi di atas Partai Umat misalnya, seperti itu. Nah, seperti itu. Itu kan satu fakta. Padahal kita belum bergerak kan, masih konsolidasi. Kalau sudah katakan kita sudah bergerak setelah soal legal standing sudah selesai, saya pikir apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu tidak betul, atau tokoh-tokoh tertentu tidak betul, karena buktinya banyak generasi muda. Kita akan lanjutkan tema tentang Mas Umi, politik Islam. Kita mungkin layak ya dalam Uat Bertamu ini sedikit ngulik-ngulik soal korupsi ya. Ini korupsi kelihatannya unik ya, misalnya PCR ya, atau katakanlah korupsi ini sekarang terang-terangan dilakukan oleh orang dan yang berbuat itu begitu rumongso. Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan kepada masyarakat kenapa korupsi yang tadi dianggap sebagai sebuah penyakit sosial, sebuah kejahatan, sekarang malah penjahatnya itu bisa peteng-teng ya, bisa seolah-olah beliau itu orang yang berbuat baik, nanti akan buat nyumbang, atau malah pura-pura saya nggak ngambil keuntungan. Kan nggak logis orang berbisnis sebuah aktivitas bisnis lalu dia bilang dia nggak ngambil keuntungan. Tapi mungkin Pak Abdullah Mahua atau Bang Dul bisa memberikan pemahaman pada masyarakat sampai segininya nih suasana korupsi di negeri kita. Ya, jadi kalau istilah waktu zaman Orde Lama,
Korpsnya di bawah meja.